Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Hari ini Kamis, tanggal 2 Januari 2025. Melanjutkan sesi yang kemarin, yaitu awat 2, yang berjudul Allah menyuruh kita untuk berpikir menggunakan akal. Hari ini kita memasuki kajian yang ke-2,5, yaitu kata fuad yang sama diterjemahkan oleh Kemenak dengan terjemahan hati. Pada terjemahan Kemenak, kolbu diterjemahkan hati, begitu pula dengan fuad. Kemarin kita bahas bahwasanya fungsi kolbu, yaitu untuk memahami, berpikir, dan menggunakan akal, merujuk pada fungsi otak. Lalu bagaimana dengan fuad? Apakah itu benar hati atau mempunyai arti yang lain? Baik, kita langsung mulai ya. Kata fuad di dalam Quran, kata fuad tersebut selalu digandengkan dengan kata sama dan kata basor. Karena fuad merupakan fungsi dalam memproses data yang ditangkap oleh dua fungsi lainnya, yakni pendengaran dan penglihatan. Mari kita lihat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal basar. Ya, ada kata sama wal basar, wal afidah. Nah, ada kata yang lagi kita bahas yaitu wal afidah. Qalilam ma tashkurun. Artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Nah, kata fuad diterjemahkan hati. Kita baca lagi ya di Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal basar. Ada kata sama wal basar. Lalu ditambahkan lagi satu kata yang kita bahas sekarang, wal afidah la'allakum tashkurun. Terjemahnya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, kata fuad diterjemahkan hati. Kita baca lagi ya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad. Ada sam'a wal basara wal fuad. Wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Terjemahnya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita baca lagi di Quran surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad makkannahum fima makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidah. Nah, ya, ada kata sam'a wa absara wa afidah. Ini panjang ayatnya ya, saya terjemahkan saja di bagian yang sama-sama kita bahas. Terjemahnya, dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam kurung dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi, kata fuad selalu saya digandengkan dengan kata sam'a wal basar, yaitu pendengaran dan penglihatan. Jadi, fuad ada hubungannya dengan penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau kita korelasikan dengan surat ke-7, yaitu surat Al-A'raf ayat 179 kemarin, itu sama ya dengan kata kolbu, disandingkan dengan sama wal basar. Ya, mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki kolbu yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Maka jika dilihat dari redaksi ayat, fungsi fuad itu sama dengan fungsi kolbu. Hanya seperti yang telah kita pahami kemarin, bahwasanya di dalam bahasa Quran itu tidak ada kata muradif atau sinonim. Jadi Allah ingin mengatakan dan menyampaikan dengan bahasanya untuk dipahami secara berbeda. Oleh karena itu, apa fuad itu? Dalam alam ini yang ditangkap oleh panca indera secara umum hanya terdiri dari dua jenis, yaitu suara dan bentuk. Suara kita tangkap melalui pendengaran, melalui perangkat telinga. Sedangkan bentuk kita tangkap melalui penglihatan, melalui perangkat yang kita sebut dengan mata. Suara dan bentuk ini adalah data yang dapat kita gunakan untuk memahami setiap persoalan yang ada di sekitar kita dan dalam diri kita sendiri. Dengan fuad yang kita miliki, kita dapat melakukan identifikasi terhadap setiap data yang terekam oleh penglihatan dan pendengaran milik kita. Dalam bahasa modern, fuad ini dapat kita sejajarkan dengan nalar persepsi atau nalar empiris, yaitu pikiran yang timbul berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar, atau yang lebih kita kenal dengan istilah insting. Nah, insting ini menurut KBBI adalah pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir, atau bisa disebut sebagai naluri.
Nah, fuad ini sudah ada dan dimiliki oleh manusia sejak lahir ya, namun tidak dengan kolbu. Karena kolbu itu seperti kemarin yang kita bahas, itu berkembang melalui metode pembelajaran ya, atau belajar. Oleh karena itu, fuad ini jika dia sudah ada sejak lahir ya, dan disebut sebagai insting, fuad ini juga dimiliki oleh hewan. Misalnya menyusui, jika lapar menangis, jika sakit teriak, jika marah mengamuk. Begitu pula ketika dewasa ya, memasuki usia remaja, dalam Islam dikatakan usia balik, maka fuad ini mengidentifikasi dan menyukai lawan jenis yang kita kenal sebagai nafsu. Kemudian dorongan rasa takut dan juga dorongan untuk berkompetisi. Nah, fuad ini karena dimiliki juga oleh hewan, maka dorongan fuad ini lebih kepada dorongan bersifat merusak. Misalnya di binatang ya, fuad ini mendorong hawa nafsunya untuk kawin ya, dengan siapapun ya. Tidak peduli dia mau dari pihak keluarga, misalnya anak, atau bukan. Begitu pula dengan dorongan berkompetisi. Hewan tidak peduli apakah caranya itu baik atau tidak. Maka hewan akan mempertahankan daerah kekuasaannya dengan mati-matian. Dengan cara apapun juga akan hewan itu lakukan. Misalnya membunuh, memakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah berikan kolbu hanya kepada manusia, tidak kepada hewan. Jadi orang yang tidak bisa menggunakan kolbunya, ini seperti pada surat Al-A'raf ayat 179, dikategorikan sebagai binatang ternak, atau sama juga dengan hewan. Nah, seperti fungsi kolbu yang telah sama-sama kita bahas kemarin, dia dapat membedakan mana baik dan buruk. Sehingga apa yang fuad lakukan dapat dipetakan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi, proses kawin dalam diri manusia, karena adanya kolbu, dia dapat memilah fuad dengan cara ini yang tidak boleh dikawin dan itu yang boleh dikawin. Melalui agama, proses kawin itu diatur sehingga kolbu kita dapat memahami dan memikirkan kalau yang dilakukan pada dirinya adalah perbuatan buruk atau perbuatan baik. Begitu pula dalam berkompetisi, dengan kolbu manusia dapat memilah fuad, mana berkompetisi yang baik dan mana berkompetisi yang buruk. Dengan turunnya ayat kauliyah yang berbentuk firman Allah mengafirmasi perbuatan kolbu dan memilah mana yang baik yang boleh dilakukan dan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa Al-Quran mengafirmasi perbuatan baik manusia? Nah, apa itu afirmasi? Silahkan cek di Google. Jadi afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan kepada diri sendiri untuk mengubah pikiran dan perilaku negatif. Afirmasi merupakan bentuk komunikasi antara pikiran alam sadar dan alam bawah sadar. Afirmasi dapat memiliki banyak manfaat, diantaranya membuat seseorang lebih percaya diri, mencegah depresi, membuat seseorang lebih bahagia, memberi kenyamanan hati dan pikiran, dan juga meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi, afirmasi itu sangat penting. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak membaca Quran? Mereka tentunya tidak mendapatkan afirmasi atau pernyataan bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, dialektika yang mengambil kesimpulan seperti ini, itu tidak semata-mata terjadi atas persepsi diri saya pribadi. Karena ada satu kata kunci dalam Quran yang mendasari saya berdialektika dan mengambil kesimpulan seperti ini, yaitu dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 10. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asbaha fuadu ummi Musa. Ya, ada kata fuad, ummi Musa, ibunya Musa, farigon ingka datsla tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Ada kata qalbiha juga ya, ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kita terjemahkan ya. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Jadi fuad Umi Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya. Maksudnya rahasia tentang Musa itu. Kepada siapa? Ya kepada Fir'aun. Seandainya tidak kami teguhkan kolbunya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi, melalui kata kunci ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fuad ini menyebabkan hati Umi Musa kosong. Dan karena kekosongan fuad tersebut, hampir saja Ibu Musa menyatakan tentang rahasia Musa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan fuad tersebut dengan kolbu, agar Umi Musa termasuk ke dalam kategori orang-orang mukmin. Lalu seperti apa yang dikisahkan Umi Musa dengan berharap kepada Allah, melarungkan bayi Musa di sungai Nil. Dan Umi Musa menyuruh kakaknya Musa yang bernama Maryam untuk mengikutinya dan memantau Musa apakah adiknya tersebut tenggelam atau tidak, dan memastikan adiknya tersebut menepi ke daratan dan dalam kondisi aman. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 11 dalam Quran surat Al-Qasas atau surat ke-28. Dan dia, ibunya Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa. Maka dia melihatnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, dari sini, maka fungsi kolbu mengontrol fuad. Yang tadinya fuad mengarahkan Umi Musa untuk perbuatan yang buruk, dengan kolbunya Umi Musa dapat mengontrol fuadnya sehingga dapat melakukan bahwa apa yang dilakukan ini adalah perbuatan buruk dan mencari mana solusi yang lebih baik lagi. Nah, begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu, sehingga apa yang dilakukan kita sebenarnya itu adalah hasil daripada fuad yang ada di dalam otak kita. Misalnya ketika kita melihat maling, perampok, pencopet, dan perbuatan-perbuatan buruk yang orang lain lakukan, maka fuad kita langsung bekerja dan menghakimi orang tersebut. Dan apabila orang tersebut ada di depan mata, kita langsung menghakiminya dengan main pukul, menendang, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Al-Quran mengafirmasi bahwa perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, turunlah ayat-ayat hukum yang mengatur perbuatan buruk manusia. Sehingga orang lain yang melihat perbuatan tersebut tidak membalasnya dengan perbuatan buruk yang lainnya. Nah, itulah diksi fu'ad yang berada dalam Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya, masih di dalam kajian Allah Way of Thinking, bagian 2,5, kita akan memahami diksi sudur, di mana di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46 dikatakan qalbu di dalam sudur. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga kalbu mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kalbu yang berada dalam sudur. Nah, di sini jika sudur diartikan di dalam dada dan kalbu diartikan sebagai otak, mana mungkin otak berada di dalam dada? Oleh karena itu, apa sudur itu? Mari kita bahas di kajian berikutnya. Sampai ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.